Dan akhirnya ya Joshua Sinambela hadir muncul di acara-acara TV membongkar kebohongan-kebohongan Roy Suryo dan si Rismond ya kan. Hasil gelar perkara hari ini ya, mungkin maksudnya caption video ini ya kemarin ya kan, Roy Panci dan kawan-kawannya masih bersih keras ya, ijazah Pak Jokowi itu dianggap palsu. Ternyata hasil analisa Roy Panci dan kawan-kawannya dari foto ijazah yang di-print. Anak SD aja tahu. Uang dipoto terus di-print juga palsu hasilnya. Oh iya ya. Ya betul ya. Betul sekali. Misalkan ada uang nih 100.000 ya dipoto dan di-print terus dibuat sedemikian rupa lah ya kan. Tapi kalau dianalisa ya pasti jadi palsu. Karena itu aduh, masuk akal juga ya para netizen ini, ada-ada aja ya kan. Pantesan aja ya Roy Suryo dan Rismond takut pada Joshua Sinambela, karena cara Roy Suryo menganalisa ijazah Pak Jokowi itu betul-betul ngarang ya kan guys. Nah ini betul ya kan. Aduh, parah si Roy Panci. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita komentari. Pokoknya seru guys ya. Ini dia videonya. Oke. Ya, jadi Bang Joshua ya. Jadi tadi memang saya dilibatkan ya, diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya, untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini ya. Jadi awal mulanya sih bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Nah, awal mulanya kan ada yang yang merasa dirinya ahli gitu ya, Rismond dan Roy Suryo memberikan pemaparan ya, ya mungkin Pak Rismond sama Pak Roy Suryo ya, itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya, kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh ya, analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik. Ya. Iya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Iya betul juga ya kan, uang kertas yang mana mungkin ya bisa di print terus dianalisa ya kan, macam-macam ya kan. Nah seperti contoh lah, misalkan ini ijazah Pak Jokowi asli ya, terus dipoto terus mereka analisa yang jadi palsu ya. Sama halnya seperti uang asli dipoto terus di print terus dianalisa jadi uang palsu ya. Aduh, parah ya kan. Walaupun misalkan kalian cetak uang itu sedemikian rupa, tapi itu hasil printan ya kan, bakal uang palsu juga jadinya. Aduh. Itulah yang bisa tapi diperiksa. Setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan, itu asumsi dong. Itu asumsi, itu tetap jelas. Asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi ya, karena itu bukan prosedur yang benar ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik, karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik ya. Berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Gitu. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya. Tidak punya gitu dasar. Ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, secara mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar. Ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan. Termasuk prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada yang dilanggar, tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis. Tidak valid sebagai barang bukti pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismond dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti.
Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh puslap. Nah, soal yang mencocot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya, dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih ditambahkan angka 0 misalnya atau diganti wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang diedit akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada, mungkin ada ya. Kalau ada tempering di sana. Kalau fisik nih, sertifikat fisik nih, analog kemudian digitalisasi, digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu. Kita udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa saja jadi pintu kesalahan melakukan detail forensik, begitu. Itulah kekeliruan. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy, Bang Rismo dan teman-teman? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang di analisis itu ada yang berupa fotokopi ya kan, dan seperti itu. Dan begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang, sehingga ketika kita lakukan analisis ELA itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama digital forensik. Nah, ini dia nih ya kan, yang aku bilang tadi ya kan. Hasil gelar perkara ya kan, Roy Panci dan kawan-kawannya ya bersikukuh ya ijazah Pak Jokowi itu dianggap palsu. Ternyata hasil analisa Roy Panci dan kawan-kawannya dari foto ijazah yang di print. Anak SD aja tahu uang dipoto terus di print juga palsu hasilnya. Iya juga ya, baru aku terpikir ya kan. Uang aja kalau dipoto terus di print terus kalian gunting-gunting sedemikian semirip rupa lah ya kan, tetap aja jadi palsu. Parah ya memang ya, netizen ini ada aja ya kan, pantesan aja lah ya kan Roy Suryo semakin kejang-kejang ya kan. Ketakutan setelah tapi kalau ijazah datang, nah ini dia. Nah kayak gini, rusak dia, amburadul dia. Ini jadi ijazah yang kemudian diklaim milik Jokowi. Ini Anda membandingkannya dengan kopian ijazah Pak Jokowi? Iya. Dapat dari mana? Ini yang diupload. Kita baca di sini dulu. Roy pegang bukti yang dicomot dari medsos. Ya, kita lihat dulu. Awalnya yang ada itu, tapi kemudian ini kemudian secara digital. Loh, tapi kan ini analog. Mana yang analog? Ini bukti jasa analog tahun 85 Bang Roy. Jadi jangan juga kita halu-halu. Masa yang begini dianalisa? Ini aslinya dong, uji tinta dong. Uji tinta, uji kertas. Akan ada strategi hukum nggak dari pihak Anda untuk melawan ini? Tidak perlu lagi, sudah ada puslap. Jelas kok. Baik, sudah nggak mungkin. Baik kita ini kita jangan mengada-ngada lah. Bapak Polri, Barreskrim dalam hal ini dan negarawan. Ya, jujur dan negarawan justru akan dibuktikan. Terima kasih. Waduh, Roy Suryo semakin kejepit ya, semakin kejang-kejang kayaknya kan. Ya iyalah, betul juga ya yang diuji yang ada di media sosial ya. Aduh, parah lah ya. Pokoknya mereka-mereka ini semakin kejang-kejang, ketakutan setelah Joshua Sinambela berani muncul menerangkan di acara-acara TV ini. Aku berharap ya kan Joshua dan Rismond, Roy Suryo bertemu nih ya kan, dia salah satu acara di mana-mana lah acara TV. Biar kita lihat ya
si Roy Suryo dan Rismond ditelanjangi ya kan, oleh si Joshua ya, Bang Joshua. Aduh, lanjut. Bahwa ijazah ini asli begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya. Saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan oke, asli, clear. Oke, harusnya selesai. dengar dulu tapi ya. Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya, yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo Ya. adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, Ya. bukan Oke. based on paperworks, berdasarkan data kami, data akademik kami Ya. yang sudah kami jejak, maka kami memastikan Ya. bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Ya. Kehutanan. Ini meyakini, Kenapa Oke. tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? ya, karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan Oke. gampang Bang sebenarnya. Ya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami Dengar ya. paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar Sah-sah saja kan? Pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. sah begitu? kalau dia bukan pejabat publik. Oh. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, Ya. masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Memang saya tidak tahu sampai di situ. Tetapi Tidak tahu sampai di sini. Ya, cepat-cepat mengalihkan bicara ya kan, pembicaraan. Si Rismond nggak tahu ya mau ngomong apa setelah ya membawa acara mengatakan, ya kenapa tidak dituntut aja sih pihak UGM kalau Pak Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya. Kan kalau misalkan pihak UGM tidak bisa membuktikan ya asal usul ijazah Pak Jokowi itu, berarti secara otomatis ijazah Pak Jokowi itu kan betul palsu. Tapi Rismond nggak tahu jawab apa, cepat-cepat mengalihkan bicaranya ya kan guys. Aduh, parah. Itulah Rismond. Udahlah, kalian memang hanya benci sama Pak Jokowi. Udah aku bilang ya kan, kalian hanya benci sama Pak Jokowi. Kalau kalian nggak berani menuntut UGM, berani nggak ya? Oke. Tapi begini, pendekatan kami ya, pendekatan ilmiah kami memahami bahwa ijazah itu nggak bakal dikeluarkan sampai kapanpun. Iya. Kalau janji di pengadilan itu sudah tahun. Momen Roy Suryo terdiam malu saat pengamat ini membongkar kebohongannya. Tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya. Benar ya kan? Kalau misalkan aku mengaku sebagai ahli ya kan, ngaku aja gitu ya. Tapi belum tentu aku jadi betul-betul ahli ya kan. Itulah si Roy Suryo ya kan, ngaku-ngaku aja ahli, sebagai ahli. Ahli digital forensik. Aduh. Ahli telepancika. Aduh, kita lanjut nih. Siap-siap Pak ya, Pak Roy. Kita dengar dulu ya. Laboratorium yang dibawa oleh Roy Suryo hari ini dapat mempengaruhi keputusan dari penyidik Barreskrim? Kan Roy Suryo membuat penelitian laboratorium dari mana kan? Obyeknya bukan obyek yang asli, obyeknya kan harus yang otentik, yang asli ya. Dan jangan lupa Mas, bahwa saat ini ada 2 perkara sedang berjalan. Ya. Di pengadilan Solo itu kan ada juga yang sama ya obyeknya, yaitu dugaan pemalsuan ijazah yang dimana sudah ada keputusan pengadilan.
sedang menunggu upaya banding, upaya kasasi. Kalau sudah inkrah, justru ini akan menjadi satu alat bukti untuk laporan di Polda Metro. Namun ini kan sejalan ada lagi laporan yang sama yang sebetulnya mungkin lebih mengarah kepada nebis in idem, tapi ini kita biarkan saja proses berjalan. Nah, kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya untuk kasus penanganan yang di Polda Metro Jaya. Baik, Pak Ito, Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa ini sudah melewati serangkaian proses ELA menurutnya atau error level analysis. Apakah ini dapat diverifikasi sebagai hasil yang objektif menurut Anda? Pertanyaan saya, emangnya Roy Suryo itu seorang ahli forensik yang memang secara undang-undang memiliki sertifikasi dan memiliki sesuatu kewenangan untuk meneliti satu objek yang dilaporkan? Kan tidak, dia kan melakukan penelitian sendiri. Penelitian sendiri itu juga kan harus melalui satu izin ya, apalagi dari pemilik ijazah yang sebetulnya memiliki satu perlindungan ya. Aku jadi ingat kata-kata netizennya kan guys, ya waktu di dalam komen-komen di dalam video aku ya kan, hanya satu ya analisa Roy Suryo yang tepat dan benar, yaitu sewaktu menganalisa video Ariel dan Cut Tari dan Luna Maya. Aduh, parah sih netizen. Aduh, betul-betul Roy Suryo ini ngaku-ngaku sebagai ahli ya, tapi nggak tahu lah, ngaku sendiri kayaknya. Ya, karena ijazah itu kan diperoleh dari Universitas UGM. Saya kira mungkin yang dilakukan oleh Roy Suryo itu kan bukan terhadap objek yang identik, tapi objek yang diambil dari hasil cuplikan dari medsos ya. Saya kira itu menurut saya aturannya tidak berlaku lah kalau itu. Ya. Baik, itu berarti pesan Dr. Mul. Ya. Wih, tenang banget. Foto yuk sama Pak Roy. Percuma kalau Termul itu dikasih pesan. Ya, IQ-nya cuma 58, nggak nyampe. Ya, gitu. Waduh guys, ya para pendukung Pak Jokowi direndahkan sama Roy Suryo. EQ-nya hanya 58. Daripada lu ya kan, kalian ya. Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa guys ya. Dikatain pinter, tapi bodoh. Ya, katanya sebagai dokter, tapi bodoh. Nggak tahu lah. Kalian ya katanya tim-tim ataupun kaum-kaum intelektual, tapi kalian betul-betul dungu ya menurut aku ya kan guys. Karena waduh sebentar lagi lah ya kalian akan diringkus masuk dalam penjara. Nggak lama lagi. Tapi mungkin ya pantesan aja lah sama Pak Jokowi dulu sewaktu baru-baru melaporkan mereka-mereka ini ya kan. Pak Jokowi sebenarnya kasihan ya kepada mereka-mereka kalau kasus ini sampai ditindak selanjutnya ya. Betul. Kayak itu ya bikin polisi masih slow ya mengatasi ini, karena Pak Jokowi masih ada rasa kasihan mungkin kepada mereka-mereka ini ya kan guys. Nggak tahu lah ya. Tapi inilah ya sifat Roy Suryo, kalian dengar sendiri. Gitu nggak nyampe nanti percuma. Ya. Dan satu lagi ya, sekali lagi tidak ada peristiwa yang kebetulan. Ya. IQ dia kan cuma 24. Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Semua itu selalu sudah ada digariskan. Hari ini serata diduga saat dinyanya, saya ketemu dengan seseorang di Polda Metro Jaya yang akan mengungkap borok-boroknya Pak Iman. Dia orang yang terzolimi oleh Pak Iman, ya, dan dia berada dari Universitas Mustopo Beragama. Jadi itu kan pertolongan Allah. Ya, tidak mungkin kalau tidak tiba-tiba ketemu di sini dan saya nggak kontak. Kapan-kapan kalau perlu kita ajak podcast di Sentara. Wah, ternyata banyak yang terzolimi oleh Pak Iman Raharjo ya. Padahal saya baru mau jalan-jalan ke rumah lamanya. Wah, katanya di daerah yang dia gagal jadi RT itu. Berhasil jadi RT-nya gagal. Jadi RT aja gagal tapi jadi wamen, luar biasa. Kata kuncinya tadi yang ketemu di sini tadi, biar Pak Iman udah apa ya gitu. Iya. Dia menyebutkan dua kata kunci yang sama, yaitu villa di Bali dan Alphard. Oke. Itu kata kuncinya ya. Jadi kan lucu, ada nama terlapor. Nah kalau hak dari terlapor itu
ya kita berhak untuk diam, nggak usah kasih. Karena buat apa klarifikasi? Udah dituduhkan terlapor kan pastinya mereka ngerti. Ngapain lagi klarifikasi kan? Lucu aja kalau mereka klarifikasi. Kalau kita menjadi saksi, kita lihat juga yang mau jadi terlapor siapa. Kalau itu saudara kita, ya kita nggak perlu ngasih kesaksian. Karena nggak boleh saudara itu ngasih kesaksian. Mas, yang terlapor di laporannya Pak Jokowi ya katanya.